warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zakia, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern demi memenuhi tugas mata kuliah teori organisasi. Pertama, teori klasik. Teori ini biasa disebut dengan teori tradisional atau disebut juga teori mesin. Berkembang mulai 1800-an atau abad ke-19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanisme struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Definisi organisasi menurut teori klasik ini adalah struktur hubungan, kekuasaan, tujuan-tujuan, peran-peran, kegiatan-kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama. Teori organisasi klasik sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal. 4 unsur pokok yang selalu muncul dalam organisasi formal, yaitu sistem kegiatan yang terkoordinasi, kelompok orang, kerjasama, kekuasaan, dan kepemimpinan. Sedangkan menurut penganut teori klasik, suatu organisasi tergantung pada 4 kondisi pokok. Pertama, kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Sedangkan yang dijadikan tiang dasar penting dalam organisasi formal adalah pembagian kerja atau untuk koordinasi, proses skalar dan fungsional atau proses pertumbuhan vertikal dan horizontal, struktur atau hubungan antara kegiatan, dan rentang kendali atau berapa banyak atasan bisa mengendalikan. Kedua, teori neoklasik. Teori neoklasik ini disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik, dan teori merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu atau kelompok kerja. Salah satu tokoh neoklasik pecetus yaitu psikologi industri, Hugo, menulis sebuah buku Psychology and Industrial Efficiency tahun 1913. Buku tersebut merupakan jembatan antara manajemen ilmiah dan neoklasik. Inti dari pandangan Hugo adalah menekankan adanya perbedaan karakteristik individu dalam organisasi dan meningkatkan adanya pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap organisasi. Munculnya teori neoklasik diawali dengan inspirasi percobaan yang dilakukan di pabrik Hawthorne tahun 1924 milik perusahaan Western Electric di Siercio yang disponsori oleh Lembaga Riset Nasional Amerika. Percobaan yang dilakukan Elton Mayo, seorang riset dari Western Electric, menyimpulkan bahwa pentingnya memperhatikan insentif, upah, dan kondisi kerja karyawan dipandang sebagai faktor penting peningkatan produktivitas. Terakhir yaitu teori modern. Teori ini muncul pada tahun 1950 sebagai akibat ketidakpuasan dua teori sebelumnya, yaitu klasik dan neoklasik. Teori modern sering disebut dengan teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan, dan apabila ingin survival atau bertahan hidup, maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Perbedaan antara teori modern dan teori klasik. Pertama, teori klasik memusatkan pandangan pada analisa dan deskripsi organisasi, sedangkan teori modern menekankan pada perpaduan dan perancangan sehingga terlihat lebih menyeluruh. Kedua, teori klasik membicarakan konsep koordinasi skalar dan vertikal, sedangkan teori modern lebih dinamis dan sangat kompleks. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.